atau terima kasih Bu. Ya. Mau Bu, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan saya dengan bidan berkomisi bidan yang hari ini dijaga ya Bu ya. Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Ibu Dita. Baik Ibu Dita. Jadi Ibu Dita dalam kesini ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya mau coba menggunakan KB. Mau coba menggunakan KB. Sebelumnya menggunakan KB apa Ibu? Belum pernah Bu. Belum pernah. Berarti anaknya sudah berapa Bu? Belum Bu. Belum punya anak. Berarti baru pertama kali. Mau menunda. Baru menikah ya Bu ya. Baik. Jadi di sini nanti akan saya berikan konseling mengenai KB ya Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa memilihnya. Kita langsung saja ya Bu ya. Sebelumnya Ibu ada yang sudah diketahui belum Bu tentang apa itu KB? KB itu ini Bu, mencegah kehamilan Bu. Baik. Jadi KB itu benar ya Bu ya. Jadi lebih tepatnya KB itu adalah keluarga berencana. Nah, jadi KB itu namanya adalah programnya. Kalau alatnya namanya kontrasepsinya, gitu ya Bu ya. Kontrasepsi itu alat yang digunakan untuk mencegah ataupun menunda kehamilannya. Di sini ada berbagai macam Bu. Kita langsung saja ya Bu ya. Ada tujuan dan juga manfaat. Tujuannya adalah untuk menjarangkan kehamilan, untuk menunda kehamilan juga, gitu ya Bu ya. Untuk manfaatnya ada untuk ibu, ayah dan juga anak. Untuk ibu dan juga untuk ayahnya tentunya dia bisa beristirahat secara fisik maupun mentalnya karena mengurus anak capek ya Bu ya. Kemudian untuk anak perkembangannya dia bisa stabil, bisa lebih baik gitu ya Bu ya. Nah Bu, yang pertama ini KB IUD atau spiral. Karena Ibu kan baru saja menikah, jadi saya tidak menyarankan menggunakan IUD. Sebenarnya Ibu sudah pernah mendengar ya tentang IUD atau spiral ini? Nah sudah. Jadi kalau misalnya IUD atau spiral ini, dia itu fungsinya adalah mencegah pertemuan antara si ovum dengan si sperma. Itu ya Bu. Nanti ada alat bentuknya itu seperti huruf T. Bisa dilihat ya Bu, nah seperti ini. Nanti dimasukkan menggunakan alat ke alat vaginanya Ibu, begitu nggih? Untuk keuntungannya dia tidak perlu lupa Bu, tidak khawatir aku lupa gimana nih, tidak perlu. Tentunya praktis, ekonomis. Kemudian untuk kerugiannya Bu, dia tidak melindungi dari infeksi menular seksual ya Bu ya. Kan ada ya Bu ya, contohnya seperti HIV seperti itu. Untuk cara pemakaiannya ya itu tadi Bu, menggunakan alat tentunya ya. Ada pil KB Bu ya. Nah pil KB ini seperti ini Bu. Jadi dia diminumnya wajib setiap hari. Untuk pil KB itu ada 2 jenis ya Bu ya. Ada mini pil dan juga ada kombinasi. Semuanya sama-sama diminum setiap hari. Bedanya kalau mini pil itu aman untuk yang ibu menyusui. Jadi kalau ibu memilih pil, jadi memilihnya pil kombinasi. Gitu ya Bu ya. Untuk cara minumnya nanti akan saya konsulnya jika ibu fix meminum pil KB ini gitu ya. Nah selanjutnya ada pil suntik Bu. Kalau suntik itu ada 2 Bu, ada 2 jenis. Ada kombinasi dan juga ada progestin. Gitu ya Bu ya. Nah untuk keuntungannya dia itu apa? Keuntungannya dia tidak mengaruhi hubungan suami istri ya Bu ya. Resikonya itu kecil juga ya Bu ya. Kerugiannya dia terlambat, maksudnya kesuburannya itu lambat ya Bu ya, kembalinya ya Bu ya. Harus ke fasilitas kesehatan melakukan penyuntikan ulang. Ibu tadi kan sudah tentang KB suntik ya Bu ya. Sudah jelas ya Bu ya untuk cara pakainya juga disuntikan namanya KB suntik. Kita lanjutkan untuk susuk Bu ya. Susuk atau disebut dengan implan itu ada pil, ada kapsulnya Bu ya. Itu ada 2 ya Bu ya. Kalau yang terbaru itu cuma 1 malah Bu ya. Dia di lengan yang tidak dominan di rasanya ya Bu ya. Gitu. Jadi ada keuntungan juga kerugiannya. Keuntungannya dia itu praktis Bu. Jangkanya jangka panjang. Sama seperti IUD tadi jangka panjang ya Bu ya. Dia 3 sampai dengan 5 tahunan. Untuk kerugiannya dia itu tidak dapat dihentikannya sendiri. Jadi kalau misalnya mau berhenti menggunakan KB susuk ini harus ke fasilitas kesehatan karena ibu tidak bisa mencopotnya sendiri. Gitu nggih? Untuk efek sampingnya dia tidak mendapatkan haid Bu. Kadang mendapatkan haid tapi kadang juga tidak, tapi lebih seringnya itu tidak. Untuk yang paling sederhana Bu ya, ada kondom. Ini adalah kontrasepsi yang paling sering digunakan oleh pengantin baru, seperti ibu ya Bu ya. Nah kalau kondom ini Bu, ini alat kontrasepsi yang digunakan oleh si suami ibu. Ketika apa? Ketika waktu berhubungan itu merasakan tegang atau ereksi, itu baru dipasangkan tapi disisakan sedikit ya Bu ya untuk menampung si spermanya. Keuntungannya dia praktis Bu, bisa didapatkan di mana saja, tidak bergantung dengan fasilitas kesehatan. Kalau kerugiannya Bu, kondom itu mudah bocor. Nah, makanya efektivitasnya itu agak sedikit kurang atau bisa dikatakan rendah, gitu ya. Efek sampingnya ada beberapa yang alergi terhadap karet karena dia terbuatnya dari karet. Nah, cara sederhana selanjutnya ini ada kalender Bu. Jadi kalau misalnya menggunakan metode kalender, itu ibu tidak boleh melakukan hubungan ketika pada masa subur. Itu ya Bu ya, gitu ya. Tidak boleh melakukan hubungan ketika masa subur, harus diperhatikan dulu siklus haidnya Bu ya. Minimal 6 kali siklus haidnya harus diperhatikan terlebih dahulu. Gitu nggih? Nggih.
Kemudian untuk suhu basal. Kalau tentang suhu basal ini Bu, dia ada keuntungannya. Keuntungannya dia mudah dilakukan, tidak menggunakan hormon dan juga tidak ada efek samping. Kerugiannya dia merepotkan Bu, karena harus setiap hari mengukur suhu di jam yang sama ketika waktu bangun tidur, harus dilakukan setiap hari. Dan dia itu subur ketika suhunya itu naik sekitar 0,5 derajat Celcius. Ketika suhunya naik tidak boleh melakukan hubungan seksual atau tidak boleh bersandana. Itu ya Bu. Baik Bu, ini sudah selesai. Jadi setelah saya lakukan konseling, Ibu memilih apa Bu? Mungkin saya pengen yang ini Bu. Kalau pil itu kesuburannya kembalinya gimana Bu? Cepat nggak Bu? Pil cepat, tapi kadang ada juga yang lambat Bu. Tapi saya menyarankan untuk Ibu agar menggunakan kondom saja. Kondom saja Bu. Tapi semua pilihan kembali ke Ibu, silahkan didiskusikan kembali. Itu ya Bu ya. Baik, jelas ya Bu ya? Jelas Bu. Ada yang ditanyakan tidak Bu? Tidak ada Bu. Baik, tidak ada ya Bu ya. Saya tanya ulang tadi tentang kondom itu efek sampingnya apa Bu? Efek sampingnya mungkin ada alergi karet Bu. Iya benar ya Bu ya. Alergi karet. Atau untuk suntik? Kalau suntik itu efek sampingnya Bu ya? Efek sampingnya penambahan berat badan. Iya betul, untuk efek sampingnya ada penambahan berat badan gitu ya Bu ya. Baik Bu, saya rasa jelas ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu sudah mengetahui ingin menggunakan kontrasepsi apa, silakan Ibu balik lagi ke sini untuk melakukan pemasangan. Hal ini kita hanya melakukan konseling saja. Silakan didiskusikan terlebih dahulu ya Bu ya dengan suaminya ya Bu ya. Baik, sampai sini saya rasa jelas ya Bu ya. Cukup ya Bu ya? Cukup Bu. Baik, ditunggu Bu ya minggu depan ya Bu ya. Baik. Ya, terima kasih Bu. Mari Bu. Iya Bu.